Kertas yang saya gunakan adalah kertas origami ukuran 16 x 16 berbentuk persegi. Pertama kita lipat secara diagonal, lalu kita tekan sehingga membentuk lipatan yang bagus. Selanjutnya pada sisi yang lain kita lipat kembali, lalu berikan tekanan sehingga menghasilkan lipatan yang bagus. Selanjutnya kita buka, kemudian kita hadapkan segitiga ke arah atas. Selanjutnya kita lipat ke garis tengah. Di sini kita akan memberikan tanda, jadi tidak perlu ditekan secara semua. Selanjutnya pada bagian bawah kita tempelkan ujung segitiga yang bawah ke bagian tanda yang sudah kita buat, lalu kita berikan tekanan di bawah. Nah, ini sebagai tanda. Lalu tanda yang barusan kita buat, ujungnya kita lipatkan ke tanda tersebut. Lalu kita tekan hingga membentuk lipatan yang rapi. Selanjutnya kita bagi menjadi 3 bagian. Saya sudah membuat kertas yang sudah saya bagi 3 panjangnya, sehingga dari bagian tengah kita ambil 1 bagian. Kemudian jangan lupa menggunakan pulpen atau tangan kita untuk memberi tanda pada lipatan atau bagian yang pertama. Selanjutnya kita lipat mulai dari bagian tanda yang sudah kita buat menyamping sejajar dengan kertas di bagian atas. Lalu kita tekan-tekan sehingga lipatannya menjadi kuat. Selanjutnya kita lipat kembali ke arah sebaliknya. Nah, ini fungsi dalam pembagian 3 bagian dari sisi samping sehingga menjadi rapi. Nah, setelah itu kita beri tekanan pada lipatan tersebut. Dan selanjutnya pada sisi yang satunya, ini sudah tidak perlu tanda lagi karena kita bisa menggunakan lipatan yang sebelumnya. Selanjutnya kita lipat lagi seperti yang lipatan pertama ke arah samping. Usahakan sejajar. Pada tahapan ini tidak terlalu sulit ya teman-teman untuk melakukan lipatan. Baik, selanjutnya kita buka kembali lipatannya, lalu segitiga yang terlipat kita balik ke arah belakang kertas. Selanjutnya kita kembalikan lipatan tadi. Langkah berikutnya kita akan membuat bagian ekor. Nah, pada bagian ekor ini cenderung agak sulit, jadi diperhatikan dengan baik. Pertama kita lipat dari sisi samping, sisi telunjuk ini. Nah, jempol ini harus runcing hingga bagian ujung ekor juga runcing. Kita beri tekan-tekanan sehingga membentuk lipatan yang bagus. Nah, kemudian kita masukkan. Jadi fungsinya tadi melipat untuk agar bagian ekor ini bisa dilipat ke arah dalam. Ini nanti akan memberikan lipatan yang lebih, sehingga lebihan lipatan ini kita lipat kembali. Nah, dilipat kembali lebihannya ini ke arah ujung juga sampai ke ujung, mentok. Nah, diusahakan rapi. Ini saya melipatnya tidak terlalu rapi ya, tapi teman-teman kalau bisa lebih rapi lebih bagus. Nah, ini kita lipat ke arah luar. Selanjutnya kita lipat kembali ke dalam. Ini tujuannya supaya tambah rapi, tidak ada lipatan yang keluar. Nah, seandainya teman-teman nggak bisa, teman-teman yang penting bisa mengecilkan saja bagian ekornya. Ini 1 ekor sudah selesai. Kita kembali ke sisi selanjutnya.
sisi yang sebelahnya kita lipat juga sama seperti lipatan yang pertama. Nah, di sini cenderung agak sulit ya teman-teman untuk memahaminya. Jadi perlu dicoba-coba, seandainya salah, dicoba lagi atau diulangi lagi videonya, di pause atau diulangi lagi. Nah, ini dari ujung runcing sampai ke ujung mentok juga usahakan runcing atau sejajar dengan ekor yang satunya. Selanjutnya kita lipatkan hasil lipatan yang barusan ke arah dalam. Ini saya agak lupa. Nah, ini saya cari. Nah, ini kita lipat sampai membentuk lipatan yang baik sehingga benar-benar tertutup di bagian samping. Nah, selanjutnya pada lipatan yang lebih, ini kita lipatkan ke dalam lagi seperti yang tadi, dengan cara dilipat keluar terlebih dahulu dari ujung sampai ke ujung, membentuk area runcing. Beri tekanan agar lipatan menjadi rapi dan kokoh. Selanjutnya kita masukkan kembali ke area dalam. Lipatan ini bertujuan untuk mengecilkan bagian ekor sehingga lebih realistis bentuk parinya. Nah, memang agak sulit ya untuk yang tidak terbiasa melipat kertas. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan mengecilkan ekornya terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini akan membuat bodi ikan pari origami ini menjadi lebih ramping, terutama di bagian ekor. Pertama kita lipat sampai mentok dari ujung ke tengah ujung. Nah, tidak apa-apa, walaupun di bagian lipatan yang bagian arah bodi itu masuk ke dalam, itu tidak masalah. Usahakan lipatannya mentok ke dalam, menyentuh garis, lalu pada sisi yang satunya kita lipat juga. Kalau mau lebih kecil lagi area ekornya, lipatannya ini sampai menyentuh pada bagian dalam sayap. Nah, ini masih bisa dimentokkan lagi lipatannya, tapi masih ada rongga, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih kecil lagi ekornya, dimentokkan ya teman-teman ke area garis tengah. Ini sudah selesai untuk bagian ekornya. Selanjutnya kita akan membuat bagian kepala ikan parinya. Pertama kita tarik bagian kepalanya, lalu kita tekukkan di bagian sayap sampingnya, membentuk runcing. Ingat membentuk runcing, lalu kita tekan-tekan. Ini juga area yang cukup sulit untuk dilakukan, jadi harus diperhatikan atau diulang-ulang dalam melakukan pelipatan pada area kepala ikan parinya. Ini dilipat sampai ujung menjadi runcing. Nah, selanjutnya menyesuaikan pada bagian tengahnya. Seandainya nanti dalam prakteknya antara kanan dan kiri tidak sama, itu tidak masalah teman-teman. Ini kan ada yang tidak sama panjang, ada sedikit perbedaan dari bentuk lipatan antara kanan dan kiri, tidak masalah. Yang penting pada bagian area sayap kanan dan kiri runcing. Oke, bagian kepala, bagian sayap sudah selesai. Selanjutnya kita buat bagian kepalanya yang melengkung. Nah, ini kita bentuk dulu lipatan runcingnya. Selanjutnya bagian tengah kita lipat ke dalam. Biasanya pada bagian kepala ini area runcing akan mengikuti tertekuk, sehingga tinggal kita lebih menekuknya sehingga terbentuk kepala yang estetik.
Ini tekuk-tekuk ke dalam. Dan ini sudah jadi. Selanjutnya kita memberikan bentuk mata atau menggambar mata pada area kepala ikan parinya. Saran saya menggunakan spidol hitam ya teman-teman. Dan ini sudah jadi. Selanjutnya kita gulung pada area sayap kanan dan kirinya sehingga terlihat lebih natural. Oke, sekarang sudah selesai. Selamat mencoba di rumah dan terima kasih.